warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wazir hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 52. Bab maja'a anil imam Syafi'i rahimahullah min wujubil akhdi bisunnah walau kanat ahadan fi kulli babin wa ijra'iha ala zahiriha. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mewajibkan menerima hadis Rasul meskipun hadis ahad sedikit periwayatannya dalam semua bab agama, semua bidang agama, serta memahaminya sesuai dengan zahirnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ulama dalam ilmu mustalah hadis mereka membagi hadis dari segi periwayatannya banyak atau sedikit, ya, itu ada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan, kalau bahasa kita, banyak perawi yang tidak mungkin mereka bersepakat dalam kedustaan. Itu hadis mutawatir, ringkasnya seperti itu. Marawahu jama'atun tuhilul ada tawatuhum alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi. Adapun hadis ahad tidak banyak perawinya. Ya, misal sedikit saja contoh, misalnya ada hadis diriwayatkan oleh sahabat satu saja, kemudian diriwayatkan oleh tabi'in satu orang saja, tabi'in satu saja, kemudian sampai kepada ulama ahli hadis Bukhari dan seterusnya.
mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, murid mereka, ya hanya satu orang saja yang meriwayatkan. Itu namanya hadis apa? Ahad. Contoh simpelnya demikian. Dalam kitab-kitab akidah salaf, seperti kitab akidah salaf ashabil hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya, mereka ketika membahas masalah akidah, terutama pembahasan masalah sifat-sifat Allah. Misalnya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat abad ke-5 Hijriah, yang meninggal tahun 449 Hijriah, beliau mengatakan Ahlus Sunnah Ashabul Hadis yusbitun ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi aw ma waradat bihi al-akhbarus sihah an Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, yaitu tentang nama dan sifatnya, dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Sepakat ulama salaf mengatakan yang penting hadisnya sahih, wajib diterima, wajib dipegang erat. Tidak ada satupun ulama salaf sejak zaman sahabat sampai hari ini, tidak ada satupun ulama salaf yang mensyaratkan dalam masalah akidah hadisnya harus mutawatir. Ini akidah, manhaj, dan kaidah Ahlus Sunnah. Yang penting hadisnya apa? Sahih. Tidak pandang bulu apakah mutawatir atau apa hadis. Ini berbeda dengan ahli bid'ah ataupun ahli kalam ataupun kelompok Mu'tazilah yang menuhankan akal. Mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah. Ini garis pemisah antara Ahlussunnah dengan ahli bid'ah. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan dalam kitab beliau Ar-Risalah, ya, beliau mencantumkan bab khusus tentang penetapan hadis ahad dalam masalah agama, tanpa beliau bedakan antara masalah fikih atau masalah akidah. Ya, dan sekarang kita akan baca sebagian ucapan beliau. An-Rabi' bin Sulaiman qala, dari murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, beliau berkata, qala Syafi'i rahimahullah fi mas'alati tathbiti khabaril wahid. Berkata Imam Syafi'i dalam menetapkan hadis ahad, ya, atau khabar al-wahid, kabar berita dari satu orang. Walam tazal kutubu Rasulullah SAW tanfudu ila ulatihi bil amri wa nahi walam yakun li ahadin min ulatihi tarku infadi amrihi. Senantiasa Rasul dulu mengirim surat lewat sebagian sahabat yang dikirim oleh Rasul satu orang kepada para petugas-petugas, pejabat-pejabat yang ada di berbagai wilayah. Yang di situ ada perintah Rasul, ada larangan Rasul, dan semua pejabat-pejabat tadi yang di bawah naungan kepemimpinan Rasul tidak ada yang protes. Oh, kamu memberitahu saya khabar, perintah Rasul, hadis Rasul, sedangkan kamu satu orang, saya nggak terima. Hadisnya apa? Nggak ada. Mereka langsung sami'na wa ata'na. Dan juga di antara dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama Ahlussunnah, kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke negeri Yaman, satu orang saja yang namanya Mu'ad bin Jabal. Apa yang beliau kabarkan kepada penduduk negeri Yaman tentang akidah? Kata Rasul, "Faliyakun awwala ma tad'u ilai syahadatu alla ilaha illallah
wahai Mu'ad, jadikan dakwamu pertama kali tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah. Mu'ad bin Jabal seorang diri dakwah di negeri Yaman dengan perintah Rasul. Kalau seandainya hadis ahad yang tadi kita contohkan, misalnya satu orang rawi yang meriwayatkan dari Rasul tidak bisa diterima dalam akidah, ini sebetulnya bentuk pelecehan kepada Rasul, menuduh Rasul salah mengutus Mu'ad bin Jabal seorang diri. Paham ya? Ini sekali lagi bantahan kepada mereka-mereka yang mensyaratkan hadis ahad dalam masalah akidah. Makanya kalau ada dai sekarang misalnya atau ustadz di dunia maya atau di dunia nyata mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah, ini ciri ahli bid'ah, ini bukan ahlu sunnah. Dan tadi kelaziman ucapannya menuduh Rasul itu keliru, mengutus satu orang sahabat dalam menyampaikan masalah akidah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sekali lagi Rasul mengutus sebagai sahabat seorang diri kepada para pejabat-pejabat beliau, mengirim surat-surat beliau. Ya, tidak ada yang protes dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, "Tsumma saqal kalam ila anqal." Sampai kepada ucapan Imam Syafi'i, wa hakadha kanat kutubu khulafaihi min ba'dihi. Demikian pula para khulafa rasyidin, mereka mengutus ya orang-orang yang dikirim kepada para pejabat-pejabat mereka, gubernur-gubernur mereka. Seorang tidak ada kata-kata ini seorang diri kabarnya wahid atau khabar ahad nggak boleh diterima. Na'udzubillah min dzalik. Para khulafa rasyidun mereka mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyid." Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wa ma ajma'al muslimun alaihi min kaunil khalifah wahidan. Dan ulama telah sepakat, kaum muslimin telah sepakat, sah-sah saja khalifah itu satu orang. Ya, al-qadhi hakim satu orang, wal imam satu orang. Fastakhlafu Abu Bakar, mereka para sahabat memilih khalifah seorang diri, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya menyuruh ahlu syura bermusyawarah memilih satu orang khalifah setelah beliau, yaitu Utsman bin Affan, dan seterusnya. Enggak ada mensyaratkan harus banyak. Ya, satu orang saja sudah cukup diterima khabarnya, yang penting thiqah, terpercaya. Dan inilah yang juga kata para ulama Ahlus Sunnah, di antara Imam Syafi'i. Kalau kita baca kitab beliau Ar-Risalah, beliau menyebutkan dalil-dalilnya dari ayat ataupun dari hadis. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, maka cross-checklah, telitilah. Yang diteliti apanya? Kesiqohan orangnya. Betul enggak kabar berita itu? Tidak diperintah, jangan diterima kalau satu orang tidak ada. Ya, yang disyaratkan oleh Allah kesiqohan, atau istilahnya apa kalau bahasa modernnya kredibilitas orang apa tersebut. Bukan apa masalah bilangan yang disyaratkan. Cross check orang itu jujur atau dusta. Bukan masalah apa ya, satu atau lebih ya orang yang membawa berita tersebut. Fatabayyan, cross checklah berita tersebut apakah benar ataukah tidak. Ini juga kata Imam Syafi'i rahimahullah, dalil khobar hadis ahad bisa diterima dalam semua bidang agama, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut
ahlul bid'ah itu ada 3 macam jenisnya dalam menolak hadis. Ada yang menolak secara totalitas. Hadis tidak boleh diterima dalam semua bidang agama. Cukup Al-Quran saja. Dan itu pernah kita dengar dari sebagian orang. Hadis itu karangan manusia. Nggak boleh dijadikan sebagai na'udzubillah, bisa kafir orang tersebut. Ini yang menolak apa? Hadis secara totalitas. Baik hadis ahad, hadis mutawatir, hadis sahih atau hadis hasan, mereka gak mau terima. Hadis bukan hujjah, bukan dalil dalam agama. Ini golongan yang paling ekstrim. Yang kedua, golongan yang menolak hadis kalau gak ada ayat yang menguatkannya. Dan ini juga sering kita dengar. Ya kan ada sebagian kelompok-kelompok komunitas juga seperti itu akidah mereka. Dengan kaidah kalau ada hadis bertentangan dengan ayat maka harus ditinggalkan hadisnya. Ya, mereka punya kaidah kalau ada hadis bertentangan dengan ayat maka harus ditinggalkan hadisnya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada hadis yang bertentangan dengan ayat? Yakin? Apa dalilnya? Baik, jazakumullah khair. Paling tidak untuk membangunkan yang tidur. Kalau belum bangun juga, ya Allah a'lam sudah. Baik, intinya tidak mungkin ada hadis yang sahih bertentangan dengan ayat karena dua-duanya wahyu dari Allah. Sedangkan Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa kalau tidak salah ayat 82, 81 terdapat, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Karena Al-Quran dan hadis wahyu dari Allah, tidak mungkin ada apa? Pertentangan, gak mungkin ada kontradiksi. Cuma masalahnya orang-orang tersebut masih belum paham bagaimana menjamakkan antara ayat dan hadis yang sekilas sepintas kayaknya bertentangan, padahal nggak mungkin bertentangan. Contoh, ini dulu pernah kita debat, dialog, ada kajian kita, tiba-tiba ada orang yang debat masalah menghadiahkan pahala haji atau umroh kepada misalnya orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan ini masyhur di sebagian kelompok kaum muslimin di negeri kita, nggak ada istilah badal haji. Kalau kita mengatakan sebagaimana kata para ulama dalam bab ini, sebagaimana dalam bab yang lain, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'asunnah haitsu darat. Ini ciri khas Ahlussunnah, kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah Rasul berputar. Sunnah Rasul mengharamkan, kita haramkan. Sunnah Rasul menghalalkan, kita halalkan. Sunnah Rasul ke kanan, kita ke kanan. Sunnah Rasul ke kiri, kita ke kiri. Contohnya dalam bab ini, kata para ulama, pendapat yang benar dalam masalah menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia, kita mencukupkan dengan yang ada dalilnya dalam sunnah Rasulullah SAW. Contohnya dalam masalah haji dan umrah. Banyak riwayat yang sahihah mengkisahkan sebagian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayahku atau ibuku meninggal dunia, belum berhaji, apakah boleh aku menghajikannya? Kata Rasul, hajikan. Banyak riwayatnya. Ada hadis juga yang terkenal ketika Rasul haji, mendengar seseorang mengatakan, labbaik Allahumma an Subroma. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji atas nama Subroma. An Subroma.
Rasul bertanya, siapa Syubruma itu? Dia akhuli, saudaraku. Dia qaribun li, atau kerabatku. Rasul nggak mengingkar, Rasul membolehkan. Maka Ahlus Sunnah yang sejati mengikuti apa kata Rasul. Rasul membolehkan, kita apa? Bolehkan. Faham? Tapi golongan yang tadi mengatakan, oh nggak bisa, karena itu bertentangan dengan ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali dari perbuatannya sendiri. Paham? Maka mereka mengatakan tidak ada batal haji karena hadis itu bertentangan dengan apa? Ayat. Ini model kedua dari orang yang menolak hadis, yaitu dengan kaidah kalau ada hadis meskipun sahih, meskipun dalam Sahih Bukhari, kalau bertentangan dengan ayat menurut ke istilahnya jahilan mereka, sebetulnya nggak boleh dipakai hadis tersebut. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan tidak mungkin ada ayat dan hadis bertentangan. Pasti bisa dijamakkan. Dan itu tadi sangat mudah dijamakkan. Ayat itu berbunyi tadi, tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali dengan apa? Perbuatannya sendiri. Adapun badal haji, kata para ulama, orang itu mendapatkan pahala, dikirim pahala istilahnya kepada yang meninggal dunia karena usahanya. Misalnya anak berhaji untuk bapak yang meninggal dunia. Apakah anak itu hasil usaha orang tua atau bukan? Apakah bertentangan? Memang bapaknya tidak berhaji, tapi anak yang menghajikannya, dan anak adalah apa? Hasil daripada orang tuanya. Paham enggak sampai di sini? Enggak ada pertentangan. Seperti kalau dalam urusan dunia, antum boleh enggak memiliki HP anak ini? Antum tiba-tiba datang ngambil, boleh enggak? Enggak boleh kan? Karena ini bukan punya antum, bukan dari usaha. Tapi kalau anak kasih ke antum, boleh enggak? Tapi jangan, nggak bisa live lah. Contoh saja, bahwasanya ayat itu seperti itu maknanya. Seseorang nggak mungkin bisa memiliki sesuatu dari pahala kecuali dengan apa? Hasil usahanya. Tapi ketika dihadiahkan oleh seseorang, pahala amal tersebut, tidak ada apa? Pertentangan. Paham? Apalagi tadi Rasul saja membolehkan. Kok ente apa? Ngemintri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul nggak paham ayat tadi? Paham nggak? Sekali lagi ini model kedua. Sekali lagi yang menolak hadis dengan alasan bertentangan dengan Al-Qur'anu Al-Karim. Sekali lagi dalam bab menghadiahkan pahala amal ibadah, itu Ahlus Sunnah mencukupkan dengan apa yang ada dalilnya. Yang ada contohnya dari Rasul, para sahabat Rasul SAW. Seperti dalam masalah sedekah misalnya, boleh bersedekah dengan nama orang yang meninggal dunia. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, uftulitat ummi walam tusi lau takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia secara mendadak dan belum sempat berwasiat. Seandainya beliau berwasiat, beliau akan bersedekah. Apakah beliau, ibuku, mendapatkan pahala kalau aku bersedekah atas namanya dengan niat ngirim pahala, istilahnya sedekah kepadanya? Afalah ajrun. Kata Rasul, na'am. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Kok mereka mengatakan nggak bisa karena apa? Pertentangan. Apakah Rasul nggak paham ayat tadi? Kok Anda melarang atau tidak membolehkan, sedangkan Rasul membolehkan? Faham? Sekali lagi ini Ahlus Sunnah mengatakan boleh bersedekah dengan nama orang yang meninggal dunia. Ini termasuk juga tadi birrul walidain, kepada orang tua yang meninggal dunia. Adapun
ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya ila fulan dan fulan, ini nggak akan apa? Nggak akan sampai, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah apa? Mencontohkan tadi. Nah, dulu sunnah itu dah yang ada dalilnya dari Rasul, kita sami'na wa ata'na. Yang nggak ada ya sudah, jangan dipraktekkan. Ya, karena Rasul bersabda, iyyakum wa muhdatsati al-umur, dan itu pula yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, bahwasanya Imam Nawawi ketika mensyarah hadis tadi, ya tentang sahabat yang mau bersedekah untuk ibunya, kata Imam An-Nawawi bahwasanya mazhab Syafi'i membolehkan sedekah untuk yang meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, adapun qiraatul Quran, membaca Al-Quran kepada yang meninggal dunia, pendapat Imam Syafi'i ya tidak membolehkan. Dan itu juga dikuatkan oleh ucapan Imam Ibnu Katsir yang juga bermadhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya, nggak ada sunnahnya, baik sunnah taklidiyah, sunnah qauliyah dari Rasulullah SAW. Makanya aneh bin nyeleneh yang mengaku pengikut Syafi'i tapi suka apa? Kirim-kirim Al-Fatihah tadi. Mana ya siapa yang ikut Syafi'i? Salafi, Wahabi atau mereka? Ya, sekali lagi jelas pendapat yang Syafi'i, kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Katsir, ya tidak akan sampai bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia. Sekali lagi, ya harus seorang muslim, muslimah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah itu berputar. Dan tidak mungkin, sekali lagi, hadis yang sahih bertentangan dengan Al-Qur'anul Al-Karim. Kemudian golongan yang ketiga, ini insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut bab selanjutnya, yaitu golongan yang menolak ya hadis ini yang bab sekarang, yang contoh kedua tadi, golongan manusia yang menolak hadis, itu akan ada penjelasan lebih lanjut pada bab berikutnya. Hadis ya kata mereka kalau ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalil dalam masalah akidah. Ini tiga golongan manusia yang menolak hadis Rasul. Yang paling parah tadi mengatakan apa? Hadis secara ya totalitas tidak bisa jadikan dalil, cukup Al-Quran. Ini yang dinamakan dengan Al-Quraniyun, ya, yang mengklaim hanya ikut Al-Quran, padahal itu klaim yang dusta. Karena kalau mereka konsisten mengikuti Al-Quran, pasti mengikuti hadis. Kenapa? Karena Al-Quran mewajibkan mengikuti apa? Al-hadis. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, yang Rasul sampaikan, terimalah. Di antaranya apa? Al-hadis. Dan hadis dengan Al-Quran itu satu derajat dalam masalah dalil, dalam masalah hujjah. Rasul yang bersabda, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi yang semisal dengan Al-Quran, yaitu apa? Al-hadis. Jadi dalam segi pendalilan, dari segi ya hujjah, ayat dan hadis satu derajat. Makanya nggak ada kata-kata kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran ditolak hadisnya. Tidak ada istilah itu, karena Rasul mengatakan Al-Quran dan hadis satu derajat, yaitu dalam bab sebagai dalil, sebagai hujjah dalam agama, dalam semua bidang agama, baik akidah maupun al-fiqh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas tentang masalah hadis ahad. Sekali lagi, ulama salaf dalam kitab-kitab akidah, mereka hanya mensyaratkan yang boleh dijadikan hujjah adalah ayat dan hadis yang sahih, dan tidak ada pensyaratan hadisnya harus apa? Mutawatir. Ya, sekali lagi ini garis pembeda
pemisah antara Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Makanya ahli al-bid'ah ketika ada suatu akidah yang memang nggak cocok dengan hawa nafsu mereka, salah satu alasan mereka, hadisnya ahad. Misalnya mereka ada yang menolak adanya azab kubur, ya, terutama para ulama menyebut yang kelompok kontemporer sekarang ini yang paling getol dalam kesesatan bab ini, kelompok Hizbut Tahrir. Mereka getol menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Dulu sempat rame pembahasan ini di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah sudah dilarang mereka di negeri kita ini. Ya, intinya sekali lagi, mereka kelompok Hizbut Tahrir, sebagaimana kata Syekh Albani, Mu'tazilah judud. Mereka adalah kelompok Mu'tazilah kontemporer, kelompok penuhan akal. Di antaranya menolak hadis ahad, di antaranya masalah azab kubur. Kata mereka azab kubur tidak bisa diterima karena hadisnya ahad. Pokoknya nggak cocok hadis ahad. Itu yang mereka jadikan apa? Jargon ataupun dalih mereka. Padahal hadisnya mutawatir tentang azab kubur, kata para ulama. Bahkan seandainya pun tidak ada hadisnya, ada ayatnya. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa asya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyadal adzab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat, ya, dikatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Ada dua azab bagi Fir'aun dan pengikutnya. Api yang ditampakkan pagi dan petang, ini sebelum hari kiamat. Kapan ini? Di alam barzah, di alam kubur. Kemudian baru azab di alam akhirat. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini mengatakan, hadhil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil qabri fil barzakh. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah ayat yang merupakan dalil yang sangat kokoh bagi ahli sunnah dalam menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Sekali lagi, kalau tadi membantah kelompok Hizbut Tahrir atau yang semisal dengannya yang menolak azab kubur karena dengan alasan hadisnya ahad, seandainya pun nggak ada hadisnya, sudah ada apa? Mau ditolak ayatnya. Apakah dikatakan ayat ahad? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, alasan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam akidah, itu pintu masuknya ahlul bid'ah untuk mengingkari akidah-akidah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ketika membahas hujjah hadis ahad sebagai hujjah dalam agama dalam berbagai bab, itu diantaranya beliau membawakan ayat surat At-Taubah, kalau tidak salah ayat 122. Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah berfirman, tidak selayaknya orang beriman pergi semua ke medan jihad. Seandainya ada sekelompok dari mereka ta'ifah, ini inti nanti pembahasannya, seandainya ada di antara mereka ta'ifah yang belajar ilmu agama, kemudian mereka kembali kepada kaumnya memberikan pengajaran peringatan kepada kaumnya. Dalam ayat tadi ada kata-kata falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seandainya ada dari kelompok kaum muslimin ta'ifah. Dalam segi bahasa Arab, ta'ifah itu mulainya dari satu orang. Paham? Ayat ini mengatakan seandainya ada minimal satu orang dari kaum muslimin itu belajar hadis kepada Rasul.
Artinya apa? Hadisnya ahad atau mutawatir ini? Ahad. Ya, dia tidak ikut jihad karena apa? Ada tugas yang lain. Yang lain jihad, dia belajar kepada Rasul. Ketika dia selesai belajar dari Rasul, pulang ke kaumnya sendiri untuk menyampaikan hadis Rasul. Kalau seandainya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah, berarti salah. Allah mengatakan satu orang belajar kepada orang seperti itu. Sekali lagi ini konsekuensi mengatakan hadis ahad tidak dijadikan hujah, ini bentuk sebetulnya pelecehan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul saja membolehkan, mensahkan seorang untuk mengabarkan berita dari Rasul SAW, baik yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan masalah fikih dan seterusnya. Ya, adapun mereka menolaknya, na'udzubillahi min dzalik. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis ahad ya bisa dijadikan hujah dalam berbagai bab agama, akidah, ibadah dan seterusnya. Dan ini jurang pemisah antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Makanya kalau kita juga baca ucapan para ulama yang berkaitan dengan ciri khas Ahlussunnah dalam referensi beragama, di antaranya cantumkan Ahlussunnah menerima semua hadis Rasul, baik yang ahad ataupun yang mutawatir. Kalau Ahlul Bidah tidak, mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam bab akidah. Sekali lagi ini kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala alam. Kita lanjut bab berikutnya. Maja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi wujubi qabuli sunnah sawa'an kanat muwafiqatan lil Qur'anil Karim au mubayyinatan lahu au zaidatan alaih. Ini yang kita isyaratkan tadi, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang wajibnya menerima hadis Rasul, baik yang sudah ada dalam Al-Quran atau untuk menjelaskan isi Al-Quran atau sebagai tambahan dari yang ada di dalam Al-Quran. Ini membantah kelompok yang kedua tadi, yang mengatakan kalau ada hadis bertentangan dengan apa? Ayat, maka ditolak. Atau kalau ada hadis nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran, ditolak. Imam Syafi'i mengatakan hadis wajib diterima, baik yang ada ayatnya yang serupa dengannya, atau hadis itu menjelaskan isi Al-Quran, atau bahkan tidak ada sama sekali ayat yang serupa dengannya, wajib diterima. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau diringkas, bab ini berkaitan dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, sekali lagi, kalau bab ini diringkas, apa fungsi hadis, tugas hadis terhadap Al-Quran. Kita baca dulu ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma sanna Rasul sallallahu mimma laysa fihi kitabun wa fi ma katabna fi kitabina hadha min dzikri ma manna Allah bi 'alal ibad min ta'allumil kitab wal hikmah dalilun ala anal hikmata sunnatur Rasul sallallahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, semua yang disunahkan oleh Rasul SAW, meskipun tidak ada di dalam Al-Quran, seperti yang kita tulis dalam kitab kita yaitu Ar-Risalah, di antaranya apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya dari belajar Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Hikmah kata Imam Syafi'i adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat, Imam Syafi'i rahimahullah digelari dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Di antaranya ini, bagaimana beliau sangat getol menyampaikan kepada umat Islam untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul apapun
ya bentuknya, isinya, yang penting sahih dari Rasul SAW wajib diterima. Ya, sekali lagi ini salah satu sebab mengapa beliau digelari dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Cuma tadi yang aneh dinyeleneh para pengikut-pengikutnya atau yang mengklaim sebagai Syafi'iyah, mereka jauh dari apa? Ini sifatnya, gelarnya Imam Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah. Mereka justru banyak melecehkan sunnah, menyimpang dari sunnah yang betul-betul ditegakkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, ma'ama dzakarna mimma iftaradallahu ala khalqi min ta'ati rasulihi. Bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin, kita semuanya, untuk mentaati Rasul SAW. Wa bayyana min mawdi'il ladzi wada'ahu Allah bihi min dinihi ad-dalil ala anna al-bayan fil faraid al-mansusa fi kitabillah min ahadi hadil wujuh. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan hadis Rasul SAW itu sebagai dalil dalam menjelaskan apa yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran dari beberapa sisi. Atau yang kita sampaikan tadi, ini fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, ringkasnya tadi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kalau di sini disebutkan yang pertama, ma'atal kitab ala ghayatil bayan fi falam yahtaj ma'atanzil fi ila ghairihi. Apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dengan penjelasan yang terang benderang, dan tidak butuh kepada penjelasan apapun. Wa minha ma'ata ala ghayatil bayan fi fardihi wa aftara ta'ata rasul fa bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa faradahu wa ala man faradahu wa mata yazul ba'duhu wa yathbut wa yajib. Di antaranya apa yang datang dalam Al-Quran dengan penjelasan yang terang tentang kewajibannya dan diwajibkan untuk mentaati Rasul, kemudian Rasul menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya. Ini kalau kita ringkas fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, bahwasanya Al-Quran sudah jelas sebetulnya. Hadis hanya menguatkan. Ini fungsi hadis yang pertama terhadap Al-Quran. Menguatkan apa yang sudah jelas dalam Al-Quran. Fungsi hadis sekedar apa? Menguatkan saja. Contoh yang berkaitan dengan masalah rukun iman. Dalam Al-Quran sudah jelas. Rukun iman kata Allah, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, para nabi. Dalam ayat yang lain Allah katakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Ada 6 rukun iman, jelas sebetulnya. Rasul datang dengan mengatakan al-iman antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini fungsi hadis yang pertama, menguatkan apa yang sudah jelas di dalam apa? Al-Quran. Perintah misalnya birrul walidain. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Rasul SAW juga menjelaskan tentang kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasul SAW ketika ditanya, man ahaqqun nasi bi sahabati ya Rasulullah, siapa yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya? Kata Rasul, ummuka, ibumu, sampai 3 kali, kemudian abuka, sama maknanya berbakti kepada kedua orang tua. Ayatnya jelas, ditegaskan lagi oleh Rasul. Ini fungsi hadis yang pertama, menguatkan, menegaskan, menekankan apa yang sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran menjelaskan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Meskipun secara global ayatnya terang,
Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi bagaimana tata cara salat? Apakah ada dalam Al-Qur'an? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam ada tata caranya dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Yang ada dalam apa? Al-hadis. Makanya tadi sesat kelompok yang mengatakan cukup dengan Al-Quran saja. Dusta. Karena nggak mungkin mereka bisa salat tanpa apa? Al-hadis. Ya, makanya Al-Quraniyun, ya mereka sebetulnya bukan Al-Quraniyun. Ya, mereka ini pendusta Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan mengikuti Rasul. Dan nggak mungkin mereka bisa mendirikan salat yang diperintahkan dalam Al-Quran tanpa Al-hadis. Ini sekali lagi fungsi hadis yang kedua, menjelaskan yang belum jelas dalam Al-Quran. Kalau kita mau perinci lagi, 2 ya, A, 2B, 2C, 2D. Yang pertama tadi fungsi hadis apa? Menguatkan yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan yang belum jelas dalam Al-Quran. Ini kalau diperinci ada 4 ya, poin. Kalau kita katakan tadi 2A, 2B, 2C, 2D. 2A, tafsirul mujmal, memperinci yang masih global dalam Al-Quran. Seperti tadi, dalam Al-Quran hanya secara global Allah mengatakan dirikanlah salat, wa aqimus shalah, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Tapi perinciannya di mana? Al-hadis. Dari fungsi hadis memperinci yang masih global dalam Al-Quran. Berapa rakaat salat subuh, rakaat duhur, nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Al-hadis. Ini fungsi hadis yang 2, ya 2A, memperinci yang masih global dalam Al-Quran, tafsirul mujmal. Yang kedua B, ya kedua B, taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak dalam Al-Quran. Dicontohkan oleh para ulama, firman Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangan mereka. Kata-kata tangan itu secara umum, secara mutlak dari ujung jari sampai lengan, namanya tangan. Apakah dipotong dari sini? Tidak, meskipun secara apa? Ya, bahasa mutlak tangan ya ini. Tapi hadis datang mengikat yang masih mutlak. Tangan di situ hanya dari apa? Pergelangan. Ini namanya apa? Hadis mengikat yang masih mutlak. Kata-kata tangan masih mutlak. Diikat oleh hadis yang dipotong dari pergelangan. Itu tugas hadis yang ke-2B, taqyidul mutlak. Yang 2C, takhsisul 'am, mengkhususkan yang masih umum dalam Al-Quran. Contoh ayat tentang az-zulm, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat ketika turun ayat ini awal-awalnya mereka merasa berat, dalam artian siapa ya Rasulullah yang tidak berbuat zalim? Mereka merasa luar biasa terpukul dengan ayat ini dalam artian tadi. Luar biasa ya Rasulullah, siapa yang tidak berbuat zalim di antara kita? Namun Rasul mengatakan yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat itu adalah seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang sangat besar. Dari maksud kata zalim itu masih umum dalam surat Al-An'am ayat 82 itu dikhususkan Rasul, yaitu yang dimaksud dengan kezaliman di situ kezaliman kesyirikan. Karena kezaliman masih umum. Ada kezaliman hamba kepada dirinya, ada pula tadi kesyirikan yang paling besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas hadis. Yang kedua C, takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. 2D,
Tugas hadis terhadap Al-Quran, taudihul muskil, menerangkan, menjelaskan yang masih samar-samar dalam Al-Quran. Dicontohkan oleh para ulama ayat tentang puasa atau makan sahur. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, itu makan dan minum, sahur, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ketika awal turun ayat ini, sebagian sahabat betul-betul mengambil benang, ya, ditaruh di kasur atau bantalnya. Tapi sampai lama, apa maksudnya nggak paham-paham. Sampai Rasul pun menjelaskan maksud jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu, ya, kalau kita azan subuh baru berhenti makan apa? Sahur. Makanya tidak ada sebetulnya istilah al-imsak sebelum apa? Adzan subuh 5 menit, 10 menit. Orang dilarang makan sahur. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Rasul SAW membolehkan, ayat tadi membolehkan makan dan minum sampai betul-betul jelas apa? Waktu adzan subuh atau waktu munculnya fajar shodiq. Ketika apa? Fajar shodiq. Random. Intinya ini tugas hadis yang kedua D. Anak ulangi, yang kedua A apa tadi? Memperinci yang masih global. Yang kedua B, mengikat yang masih. Yang kedua C, mengkhususkan yang masih umum. Yang 2D, 2E, oh enggak ada. Yang ketiga sekarang, biar nggak ngantuk. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran mendatangkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Ini dalam judul babnya tadi, hadis mendatangkan hukum yang zaidah, yang tidak ada dalam Al-Quran. Hadis mendatangkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Ini tadi membantah kelompok yang juga mengatakan kalau nggak ada ayatnya tidak boleh diikuti hadis tersebut, atau itu bertentangan dengan ayat. Contohnya kata para ulama, hadis tentang larangan yang makan binatang yang bertaring. Ayatnya tidak ada. Ayat hanya mengharamkan, misalnya innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddama, darah, lahmal khinzir, daging babi, dan yang disembelih bukan karena Allah. Kata mereka yang diharamkan cuma ini saja dalam Al-Quran. Maka monyet, anjing, harimau halal. Kenapa? Enggak ada pengharamannya dalam apa? Al-Quran. Sedangkan jelas Rasul naha an akli kulli dzinabin minasiba. Rasul melarang memakan binatang yang bertaring. Benar? Sekali lagi, ini hadis Rasul sahih, dan ini sebagai apa? Tambahan dari ayat Al-Quran yang Al-Quran sendiri mengatakan tadi, wa ma atakum rasul fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan apa? Terimalah. Gak ada kata-kata kalau ada ayatnya, gak ada. Semua yang Rasul ajarkan terimalah. Namun inilah ahlul bid'ah, mereka apa? Ngeyel. Wah, itu nggak ada ayatnya, nggak boleh terima. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran sendiri memerintahkan untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal.
Pernah ada kisah yang menarik dalam bab ini. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis Rasul SAW, la'anallah al-mustawshimat wal washimat, bahwasanya Allah melaknat wanita-wanita yang bertato atau yang minta ditato. Kemudian ada seorang perempuan ketika itu mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwasanya Allah melaknat mereka di dalam Al-Quran. Wanita tersebut protes, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku sudah khatam Al-Quran berulang-ulang dari A sampai Z-nya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah aku baca berkali-kali. Tapi nggak ada kata-kata Allah melaknat apa? Wanita bertato dan yang minta ditato dalam, nggak ada. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? In qara'ti wajati. Kalau betul-betul anti membacanya dengan baik, dengan benar, dengan paham yang benar, maka aku akan mendapatinya. Sampai terakhir dikatakan oleh Abdul Mas'ud, ayatnya adalah wa ma'atakumur rasulu fakhudhu, apa yang Rasul ajarkan terimalah. Dan yang diajarkan Rasul di antaranya tadi, Allah melaknat perempuan yang bertato dan yang ini. Sekali lagi, kaidah para sahabat, meskipun ayatnya global wa ma'atakum rasul, itu mencakup semua hadis Rasul yang sahih wajib diterima, meskipun tidak ada yang persis dengannya dalam Al-Quran. Seperti tadi, larangan makan binatang yang bertaring, demikian pula burung yang bercakar seperti elang dan sebagainya. Rasul melarang kulladina bin minasiba, dan juga burung-burung yang bercakar seperti elang dan yang semisal. Rasul haramkan lewat hadis beliau, dan itu dengan perintah dari Allah untuk diikuti. Wa ma'atakum rasulun fakhudhu. Demikian pula dalam masalah bangkai binatang di laut, Rasul mengatakan halun maitatuhu, halal bangkai binatang laut. Ada paus terdampar, hiu terdampar, itu rezeki, jangan ditolak. Halal itu. Paham? Sekali lagi, semua yang di laut bangkainya halal. Adapun ayat tadi yang diharamkan itu bangkai binatang sekali lagi, ini Rasul mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran secara khusus, namun itu sudah Allah katakan secara umum wajib diikuti. Ini fungsi hadis yang ketiga, mendatangkan hukum yang belum ada dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, meskipun ini ada khilaf di antara para ulama, apakah hadis bisa menasakh, menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran? Yang rajih bisa, karena tadi hadis dan Al-Quran dalam dalil satu derajat. Namun sekali lagi, ini dalam pembahasan usul fikih dan yang lainnya ada khilaf di antara ulama. Namun yang penting yang ketiga tadi itu, dan ini yang membantah tadi statement-statement ahli bidah. Dan ini yang dikatakan Imam Syafi'i tadi. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran, wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyhi bila nasi kitab. Di antara fungsi hadis, apa yang dijelaskan oleh Rasul meskipun tidak ada nas khusus dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i, ini fungsi hadis yang wajib diterima. Kalau hadis mendatangkan hukum yang tidak ada nasnya sama sekali di dalam Al-Quran. Wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah. Meskipun itu semuanya pada hakikatnya penjelasan bagi Al-Quranul Karim. Dan tiga fungsi hadis tadi, kalau mau ditambah dengan yang keempat tadi, itu masuk dalam kategori firman Allah surat An-Nahl ayat insyaallah 44,
wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan kepadamu az-zikra, ya, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka di dalam Al-Quran. Ini Allah mengatakan Rasul diutus itu untuk menjelaskan Al-Quran, dan penjelasannya ada 3 kategori tadi: untuk menguatkan Al-Quran, untuk menjelaskan yang masih belum jelas, dan untuk apa? Mendatangkan hukum yang itu semuanya adalah tugas Rasul, tugas hadis terhadap Al-Quran. Makanya ada ungkapan yang indah dari Makhul, seorang ulama tabi'in, ya, seorang ulama tabi'in yang bernama Makhul, mengatakan Al-Quran ila sunnah ahwaju minas sunnah ilal Quran. Al-Quran lebih butuh kepada sunnah, kepada hadis, dibandingkan hadis butuh kepada Al-Quran. Karena tadi Al-Quran nggak mungkin bisa dipahami tanpa apa? Al-hadis. Apalagi kalau kita belajar ilmu tafsir, seperti dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan metode, ya, ahli tafsir yang terbaik itu tafsir ayat dengan ayat. Wailul lil mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Dijelaskan oleh ayat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu kalau orang itu membeli dari orang lain minta disempurnakan timbangannya. Namun kalau mereka yang menimbang sebagai penjual, mereka yang mengurangi, itu al-mutaffifin. Dijelaskan ayat oleh apa? Ayat. Kemudian yang kedua, metode tafsir Al-Quran yang benar, tafsir ayat dengan hadis. Ya, ini yang kita tekankan tadi. Kemudian tafsir ayat dengan ucapan para sahabat, tafsir ayat dengan ucapan tabi'in, karena mereka lah yang langsung belajar kepada Rasul, yang belajar kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Quran sekali lagi itu dijelaskan oleh hadis, ya, dengan berbagai macam sisinya tadi. Dan ini juga yang juga dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah. Imam Ahmad mengatakan as-sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Bahwasanya as-sunnah, al-hadis, itu mentafsirkan Al-Quran, dan hadis itu yang menunjukkan Al-Qur'anu Al-Karim. Baik, gimana? Lanjut apa cukup? Baik, kita buka dulu soal jawab. Antum lanjut tidurnya nanti. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Karena Ana lihat ya sudah 1 jam, biasanya sudah kemana-mana sudah itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, mana yang lebih diprioritaskan, birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, atau jihad fisabilillah? Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa dampak positifnya ketika agama bercampur dengan politik? Barakallahu. Baik, pertama, jihad kata para ulama ada banyak hukumnya, ada beberapa hukumnya. Ada jihad yang fardu ain, ada jihad yang fardu kifayah, ada yang mustahab jihad. Adapun jihad yang fardu ain itu ada beberapa keadaan, kondisi. Di antaranya ketika kaum muslimin sudah bertempur di medan peperangan, sudah ketemu 2 pasukan, ya, kaum muslimin dengan kaum kufar. Ini hukum fardu ain bagi mereka yang sudah masuk di medan perang.
jangan ingat lagi birrul walidain. Sudah, antara mati syahid atau menang. Ben, ini fardu ain. Yang kedua, kalau ada perintah langsung dari waliul amr. Misalnya Bapak Presiden bilang jamaah Masjid Al-Furqan sekarang berangkat jihad. Siap? Hah? Ya, ragu-ragu. Belum sarapan Ustaz. Masih punya hutang Ustaz dan sebagainya. Ini intinya kalau ada perintah langsung, ya, sekelompok kaum muslimin diperintah langsung oleh pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, raja atau presiden. Ya, bukan yang nyuruh ustadz, bukan yang nyuruh ketua, ya, panitia pengajian ataupun ketua takmir, enggak. Ini perintah dari wali amr. Sebagaimana kata Allah, wa idastunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintah berangkat berjihad, fanfiru, berangkatlah. Siapa yang perintahkan? Waliul amr. Ya, pada kondisi seperti ini jihad diutamakan. Tidak ada kata-kata apa? Ya, birrul walidain tadi. Ya, kemudian yang ketiga, jihad itu fardu ain. Kalau ya misalnya ada negeri kaum muslimin dijajah oleh negara lain yang kafir, sedangkan mereka punya kemampuan untuk mengusirnya, maka fardu ain bagi mereka untuk apa? Membantu kaum muslimin. Namun kalau lemah, nggak ada kewajiban. Kalian berdosa karena apa? Kaum muslimin di Palestina dijajah. Dalam Islam ada ya firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Dan semuanya sepakat kaum muslimin sekarang ya kondisi terutama militernya sangat jauh dibandingkan negara kafir. Ini bagi yang masih punya ya mata yang sehat dan akal yang sehat. Betul enggak? Negara yang paling kuat militernya negara Islam atau negara kafir sekarang ini? Nah, maka nggak ada kata-kata semuanya berdosa. Enak saja ngomong apa? Inti yang memang ngasih dosa. Sedangkan Allah sendiri mengatakan Allah nggak mau membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Rasul SAW ya ketika di kota Mekah sebagian sahabat dibantai oleh apa? Kaum musyrikin. Rasul nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah Rasul dikatakan berdosa karena nggak membantu sahabat yang dibantai oleh kaum musyrikin pada waktu itu? Nggak bisa. Karena apa tadi? Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, orang miskin antum wajibkan berzakat? Hah? Apakah orang miskin jangankan untuk membayar zakat, untuk makan sehari-hari saja gali lubang tutup lubang antum wajibkan membayar zakat? Antum katakan dosa kalau nggak membayar zakat karena di sana banyak orang yang mati kelaparan. Dia saja, Pak, ya susah untuk makan sehari-hari. Maka sekali lagi kewajiban berjihad terikat ya dengan fattakullah masatatum la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kecuali kalau mampu, sedangkan mereka apa? Tidak mau membantu, baru mereka yang berdosa. Kemudian ada lagi kondisi jihad itu fardu ain. Di antaranya kalau misalnya ada peralatan yang canggih atau ada pesawat tempur misalnya yang nganggur. Ketika perang nggak ada supirnya, nggak ada pilotnya, kecuali satu orang. Oh ini jamaah Al-Furqan ini canggih Ustaz, ya. Ini misalnya harus berangkat dia, nggak usah pamit langsung berangkat sekarang, paham? Nah ini sekali lagi kondisi-kondisi jihad fardu ain, dan ini berkaitan nanti dengan syarat-syarat jihad, ya harus ada kemampuan dan sebagainya. Cuma kalau sudah ya kondisinya wajib berjihad, ini tadi wajib berangkat berjihad. Adapun yang fardu ain tadi itu tadi ya berkaitan dengan birrul walidain lebih fardu ain, lebih diutamakan. Makanya hadis-hadis yang mengatakan ya Rasulullah, bolehkah aku ikut jihad? Maka kata Rasul, izin kepada apa? Ini kondisi yang fardu ain. Semuanya sudah fardu ain berangkat. Ya ini yang lain apa? Fardu kifayah. Bang, ini baru apa?
lebih didahulukan birrul walidain. Wallahu ta'ala. Kemudian yang tadi, masalah politik, harus kita yakini Islam satu-satunya agama yang sempurna. Dari A sampai Z sudah dijelaskan oleh Islam, sudah komplit. Namun harus dibedakan mana politik yang syar'i dan mana politik yang enggak syar'i. Sama dengan jihad tadi. Syekh Islam mengatakan ada jihad yang bid'i, jihad yang bid'ah, jihadnya kelompok khawarij, jihadnya kelompok teroris, dan mana jihad yang syar'i, jihad ala Rasulullah SAW. Kalau politik ya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini yang kita pegang erat. Kalau kita mau bahas lagi, apa sih arti politik dalam Islam? Ya, secara asal kalau dalam bahasa Islam, bahasa Arab, politik itu artinya as-siyasah. Apa arti as-siyasah? Tadbir syu'uni al-khalq. Ya, siyasah itu artinya bagaimana mengatur urusan makhluk, mengatur urusan rakyat. Itu sebetulnya makna politik dalam Islam. Makanya para ulama mengatakan politik dalam Islam tetap ya harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi Islam ada politiknya. Makanya para ulama menulis kitab-kitab masalah as-siyasah asy-syariah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, namun ini jelas berbeda dengan politik yang ada sekarang. Kalau yang sekarang dikatakan politik, ya politik apa? Ya sesuai dengan hawa nafsu, yang penting ada keuntungan bagi dirinya atau bagi partainya, nggak pandang sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Tembak ya. Dan sekali lagi kalau siasat syariah ini sangat amat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini menguatkan agama Allah. Namun siasat politik yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ini politik yang merusak agama manusia. Makanya banyak orang-orang yang dulunya katanya mau masuk politik dalam rangka merubah keadaan umat, justru mereka yang dirubah. Ada yang kesandung sapi masuk penjara. Justru mereka yang dirubah, karena itu bukan cara ya Islam merubah manusia sebagaimana Rasul lakukan dari bawah, dari dakwah kepada tauhid, mengajarkan kepada mereka ya as-sunnah itu ya perubahan yang sesuai dengan Rasul SAW. Makanya dulu Rasul ketika dakwah tauhid, beliau ditawari kekuasaan. Ya, nggak usah dakwah tauhid, tapi apa kata orang musyrikin, ya engkau akan kami jadikan sebagai penguasa. Rasul nggak mau, karena itu bukan apa cara merubah yang paling baik. Yang baik yaitu apa, cara merubah dari pondasinya, dari akidah. Wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan berikutnya dalam kertas. Ini bisa dijelaskan makna sunnah menurut seluruh ulama. Jazakallah khair. Soalnya sunnah maknanya tidak boleh ditinggalkan. Ini sebagian dai ada yang GBLK-nya parah. Apa GBLK? Jahilnya luar biasa. Pernah kita dengar, masa ada sunnah yang wajib? Sunnah kan kalau ditinggalkan nggak berdosa. Ini orang yang apa? Jahil murakkab, ya, tidak memahami makna as-sunnah ya dalam redaksinya. Makanya jangan antum sama dengan sang ustaz tersebut. Harus paham sunnah ya secara bahasa Arab artinya at-thariqah, jalan, metode. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, yaitu jalan yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya. Sunnah dalam bahasa artinya thariqah, jalan. Sedangkan dalam istilah para ulama ini berbeda-beda dari sisi bidang mereka masing-masing. Dalam bab akidah, as-sunnah artinya akidah, keyakinan. Makanya
para ulama ketika menulis kitab-kitab akidah diberi nama kitab As-Sunnah, Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah, Shorehus Sunnah. Ya, ini sekali lagi adalah makna pertama dari As-Sunnah, al-aqidah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa katsirun minal ulama'il mutaakhirin yakhusu isma sunnah bima yata'allaq bil i'tiqadat. Kebanyakan ulama setelah zaman para sahabat, para tabi'in, mereka lebih mengkhususkan kata-kata as-sunnah untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Li'annaha asluddin, karena itu berkaitan dengan pondasi agama, wal mukhalifiha ala khatarin azim, karena yang menyimpang dari akidah tersebut dalam bahaya yang sangat besar. As-sunnah maknanya diantaranya apa? Ya, al-aqidah. Kemudian yang kedua, as-sunnah dalam bidang fikih artinya al-mustahab. Ini yang banyak dipakai oleh orang. Semuanya diarahkan kepada sunnah ini, padahal tidak. Ya, harus disesuaikan dengan kondisinya. As-sunnah makna yang kedua al-mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Bersiwak, mau sholat itu sunnah. Kenapa? Karena tadi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Rasul bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak ya ketika mau sholat. Ya, Rasul nggak mewajibkan, ini sekedar anjuran. Namanya sunnah. Jika ditinggalkan tidak berdosa, jika dikerjakan berpahala. Paham? Yang ketiga makna as-sunnah al-hadis. As-sunnah sinonim al-hadis. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan sesat selama-lamanya. Kitaballah wa sunnati. Kitaballah Al-Quran dan sunnahku. Apa maksud sunnah di sini? Al-hadis. Yang keempat, makna as-sunnah metode hidup Rasul secara umum. Metode hidup Rasul secara umum. Rasul bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Salat 5 waktu itu sunnah Rasul. Jangan kaget, loh kok sunnah Ustaz, kan wajib. Ini nggak paham redaksi kalimat sunnah. Ya, sunnah di sini maknanya umum. Metode hidup Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Pak, dan di antara yang dilakukan oleh Rasul itu ada apa? Yang wajib. Makanya dalam kitab Usul Sunnah yang sekarang masih baru kita ajarkan di Surabaya, Usul Sunnah karya Imam Ibnu Abi Zamanin. Ya, Imam Ibnu Abi Zamanin dari mazhab Maliki punya kitab akidah judulnya Usul Sunnah. Ya, beliau hidup di abad ke-4 Hijriah rahimallahu taala. Beliau menukil riwayat, ya, sebuah riwayat hadis meskipun yang benar itu riwayatnya makhul tadi. Ulama tabi'in tadi yang bernama makhul. Beliau mengatakan as-sunnah sunnatan. Sunnah itu ada 2, sunnatun faridah, man tarakaha fahiya dhalalah. Sunnah yang wajib. Jangan kaget, lu sunnah kok wajib. Ini ucapan ulama salaf, sunnah faridah. Ya, sunnah faridah yang wajib, barang siapa meninggalkannya dia berdosa. Kemudian sunnah yang apa? Ya, mustahabbah, yang dianjurkan, tidak apa? Wajib. Ini sudah dikenal oleh ulama salaf karena tadi sunnah Rasul itu ada yang bermakna umum, mencakup semua ya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pahami kata-kata sunnah sesuai redaksinya. Coba kita tes.
Kalau ada yang mengatakan wajib bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Makna Sunnah di sini apa? Al-Hadis. Ya, sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Maksudnya, maksudnya tadi jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak berdosa. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin itu adalah sunnah. Apa maksud sunnah sini? Akidah ahli sunnah. Faham tuh? Nah, sekali lagi harus dipahami kata-kata tersebut sesuai dengan redaksinya. Faham tuh? Nah, ada pertanyaan lagi atau cukup? Silakan. Dengan akal-akalan mereka. Kan kalau satu orang bisa keliru, paham ya? Itu maksudnya. Dan mereka mengatakan orang yang mengabarkan suatu kabar, kalau seorang diri bisa jadi, kata mereka apa? Salah. Bisa jadi ngelantur. Alasannya pakai apa? Akal-akal. Sedangkan ayat dan hadis betul-betul menegaskan meskipun satu orang yang penting dia jujur terpercaya, wajib diterima. Fatabayanu tadi, paham ya? Mereka semuanya dengan apa? Akal dan hawa nafsu mereka. Bahkan tadi ketika mengatakan akidah ini nggak diterima karena berdasarkan ahad, bukan dengan meneliti, itu betul, cuma karena apa? Nggak cocok dengan hawa nafsunya. Nah, ada yang lain? Silakan. Tadi Ustaz mengatakan yang bisa jatuh kepada kekafiran kalau menolak hadis sahih. Yang totalitas, jangan dipotong. Ya. Pertanyaan saya, kata-kata bisa itu kan ada dua kemungkinan. Bisa jatuh memang benar kepada kekafiran, bisa tidak, belum kafir. Bisa Ustaz jelaskan? Iya, ini sudah kita sering sampaikan dalam kajian-kajian kita. Bedakan antara pengkafiran secara mutlak dengan pengkafiran secara individu. Contoh, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, sepakat ulama mengatakan kafir. Itu namanya at-takfir al-mutlak. Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Dan itu beliau bawakan 500 lebih ulama yang memiliki statement seperti itu. Paham? Ini takfir mutlak. Tapi kalau ada si B, si C mengatakan Al-Quran makhluk, ini yang kita katakan tadi bisa jadi kafir. Dalam artian orang ini bisa dikafirkan kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran secara apa? Individu. Karena nggak semua yang mengatakan itu bisa dikatakan apa? Kafir. Buktinya Imam Ahmad, beliau memiliki statement yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Tapi ketika Khalifah Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Wathiq di zaman beliau yang mengatakan ucapan seperti itu, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang negara yang nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk, di penjara, Imam Ahmad tidak mengkafirkannya karena menurut beliau 3 khulafah tersebut belum terpenuhi syarat pengkafiran secara apa? Individu. Paham ya? Imam Syafi'i ketika beliau berdebat dengan seorang yang bernama Hafiz Al-Fard yang mengatakan Al-Quran makhluk, sudah ditegakkan hujah, dinasehati, disampaikan dalil, tetap ngeyel, tetap mengatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Syafi'i langsung menvonis kafarta billahil adzim, engkau kafir kepada Allah. Ini maksud kita bisa kafir kalau Imam Syafi'i ketika sudah melihat orang itu tegak hujah, dikafirkan. Ketika Imam Ahmad melihat 3 khulafah tadi yang mengatakan sama ucapannya Al-Quran makhluk, tapi yang satu dikafirkan, yang satu tidak ini kata-kata bisa jadi apa? Kafir. Paham Pak ya?
Bisa jadi orang itu belum tegak hujjah, dia mungkin ikut-ikutan. Tapi yang memang sudah tegak hujjah tetap mengatakan hadis bukan dalil, ini bisa apa? Tapi memang itu bukan wewenang kita mengkafirkan. Ya, karena ini butuh tadi iqamatul hujjah para ulama yang mereka apa? Makanya dari sini pula ini kata-kata yang memang ya menunjukkan Ahlus Sunnah itu enggak gegabah mengkafirkan. Ya, pasti kafir enggak dalam perorangan individunya. Makanya dusta kalau ada kelompok yang mengatakan Salafi Wahabi itu suka mengkafirkan kaum muslimin. Ini sekali lagi dusta yang nyata. Ya, Ahlus Sunnah paling berhati-hati dalam masalah bab at-takfir. Dan alhamdulillah kita kemarin hari Sabtu kemarin di Pasar Senen ada kajian akidah Imam Bukhari. Babnya persis dengan yang kita bahas barusan. Imam Bukhari berkata, walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil kiblati bidzambi. Mereka para ulama salaf Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin yang menghadap kiblat ketika sholat karena perbuatan dosanya. Butuh perincian panjang, nggak semudah yang dibayangkan. Cuma kaidah umum tadi tetap kita sampaikan, yang berdoa kepada wali yang telah mati musyrik kafir secara global, secara mutlak, bukan menunjuk si B si C-nya. Dan ini yang banyak orang gagal paham. Itu buktinya mengkafirkan. Allah saja mengatakan memang mereka musyrik kalau berdoa kepada selainnya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk dhalimin. Kata-kata dhalimin sini, kata ulama tafsir, musyrikin. Ayat ini secara mutlak, secara umum, secara global, tapi tidak untuk menunjuk si BC cincinnya. Paham ya? Barangkali ada ODGJ ya berdoa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani sembuhkan aku biar aku nggak gila misalnya. Ini berdoa kepada selain Allah. Apakah antum katakan hei kafir, musyrik? Ini ODGJ. Paham ya? Ini ada syarat-syarat apa? Tadi pengkafiran secara individu. Bedakan antara pengkafiran secara mutlak ya atau pengkafiran ucapannya dengan pengkafiran individu orangnya. Wallahu ta'ala. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Ada hadis yang berkunjung bahwa siapa yang berlebihan akan binasa. Nah, dalam hal ini apa ada batasannya atau itu sudah masuk kategori bid'ah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang antum maksud kata-kata iyyakum wal hulu innama ahlaka man kana qablakum al hulu. Kata Rasul, jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan karena kebinasan orang-orang sebelum kalian itu berlebih-lebihan. Ini bisa mencakup banyak hal, Pak. Bisa mencakup berlebih-lebihan sampai kepada kesyirikan, kekafiran. Seperti tadi, berlebih-lebihan dalam menghormati, mencintai, mengagungkan orang-orang yang saleh sampai menuhankannya. Ini yang paling berbahaya dan inilah kelakuan kaum Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah karena mereka berlebihan dalam menghormati Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasra. Dan ini yang terulang kembali sekarang. Banyak kaum muslimin yang masih berlebihan dalam menyanjung wali-wali ya mereka sampai menuhankannya selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah lagi yang mungkin sebagian antum pernah mendengar, Allah ya kalau mau menurunkan musibah harus izin dulu kepada sebagian nenek moyang mereka yang mengaku keturunan Rasul SAW. Na'udzubillah min dzalik. Sopo inti? Betul.
Ya Allah Rabbul Alamin minta izin kepada nenek moyang ente. Betul. Na'udzubillah min dzalik. Ini secara nas, secara akal sehat masuk sama sekali. Na'udzubillah min. Ini sekali lagi belum sampai Allah dikalahkan oleh siapa? Sedangkan Allah Rabbul Allah yang mengatur alam semesta. Nenek moyang ente ngatur alam semesta. Syirik rububiyah lebih parah dari syiriknya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab CS ketika ya ditanya, waman yudabbirul amra, siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Fasayakulunallah, mereka mengatakan sepakat Allah. Kok mereka mengatakan yang ngatur, yang ngasih izin siapa? Ya, Habib fulan, wali fulan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hulu sampai kepada kekufuran. Lebih sekali lagi tadi, lebih kufur daripada Abu Lahab CS. Ya, sekali lagi mereka masih meyakini rububiyah Allah, sedangkan orang-orang ini yang memberikan rububiyah kepada wali-wali mereka. Na'udzubillah. Ini hulu yang sampai kepada kekufuran, kesyirikan. Kemudian hulu bisa ke dalam tadi bid'ah, ya, seperti orang-orang yang memiliki akidah yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, mengatakan Allah di mana-mana, mengatakan Allah tidak di langit. Ini berlebih-lebihan dalam artian yang melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula seperti kisah Abdullah bin Mas'ud ketika mendapati sekelompok orang berzikir berjamaah, beliau ingkari itu berlebihan. Kenapa? Rasul, para sahabat tidak pernah mengajarkan zikir berjamaah itu berlebihan. Rasul nggak mengajarkan, mereka melakukannya. Demikian pula berlebihan bisa berupa maksiat. Wala tubadzir tabdzira. Misalnya orang beli mobil, ya, misalnya sport misalnya, ya, kemudian ditabrakkan, berlebihan, atau memang enggak, ya, sesuai dengan kebutuhannya, ya, atau mungkin beli makan, ya, sebenarnya dia tahu porsinya dia cuma 1 piring, dia beli 3 piring, berlebihan. Wala tubadzir tabdzir. Jadi sekali lagi berlebihan, ada yang berupa maksiat, berupa bid'ah, ada yang berupa apa? Kesyirikan ataupun kufur akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana, cukup atau lanjut? Iya, takut berlebihan ya. Nah, insya Allah ini bukan termasuk yang tadi. Kalau berlebihan, nggak apa-apa sih, betul. Taib, wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.